Secara umum zakat mempunyai pengertian zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan dari setiap muslim apabila mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dikeluarkan untuk orang-orang yang tertentu pula. Jadi harta yang tertentu mempunyai syarat tertentu dan untuk orang tertentu. Contohnya pada saat kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini tentu dikeluarkan oleh orang setiap muslim yang menangi bulan Syawal. Dan harta yang untuk dikeluarkan adalah dari kebutuhan pokok setempat dan dikeluarkan untuk siapa? Ya hanya untuk 8 golongan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ada zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat bagi seorang pegawai, zakat bagi seorang karyawan yang sudah penghasilannya memenuhi nisab yang wajib dikeluarkan. Yang perlu diketahui adalah zakat itu sama wajibnya dengan sholat. Nah, ini yang harus menjadi pengertian, yang menjadi renungan. Dan jadi ketika kita sudah wajib zakat, ya, ketika kita sebagai seorang karyawan, katakan sebagai seorang pegawai, katakan nisab penghasilan kita selama 1 tahun, ya, sudah seimbang dengan 80 gram emas, ya, dalam 1 tahun. Itu kan secara nisab sudah wajib zakat dan itu sudah wajib dikeluarkan. Kalau sudah waktunya dikeluarkan, harus dikeluarkan. Seperti halnya sholat. Ketika sudah waktunya sholat zuhur, mau nggak mau harus sholat. Ikhlas gak ikhlas, kudu sholat. Ini harus dipahami. Ada sedikit pemahaman, kadang salah pemahaman. Kenapa sampai belum zakat? Saya belum bisa ikhlas. Nah, ini yang keliru. Jadi zakat itu tidak menunggu ikhlas atau tidak ikhlas. Tapi kalau sudah waktunya dikeluarkan, ya harus dikeluarkan. Oleh karena itu penting sekali kita itu menghitung harta kita. Penting, sangat penting. Penting sekali kita itu menghitung penghasilan kita. Apakah penghasilan kita ini sudah wajib zakat atau belum? Apakah perdagangan kita itu sudah wajib atau belum? Nah, kan ada zakat tijarah, namanya zakat perdagangan. Ada zakat pertanian, zakat usyar. Apakah pertanian kita itu sudah wajib zakat atau belum? Itu harus kita hitung. Karena apa? Biar kita selamat dari bahaya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apa bahaya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat? Karena zakat harta yang dikeluarkan, ya, dari harta kita, katakan tadi penghasilan kita yang sama dengan penghasilan emas tadi, ya, ukurannya dengan emas 80 gram emas selama 1 tahun tadi, itu ada 2,5% adalah hak bagi mereka orang-orang yang berhak menerima zakat, jadi antaranya adalah fakir dan miskin dari 8 golongan. Ketika sudah harta itu sudah menjadi hak mereka, itu adalah bukan hak kita. Ketika tidak kita keluarkan, maka sama halnya kita itu memakan harta mereka.
Ini perlu dipahami. Jadi bahaya orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah mereka itu sama saja dengan memakan harta orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini perlu dipakai. Kadang kita ditanya, sampean pernah ditanya, kalau kita ditanya pernah makan harta fakir miskin? Saya tidak pernah makan. Nah, kemudian dihitungnya, coba sampean hitung penghasilan sampean selama 1 tahun. Nah, dihitung sekian, itu sudah wajib zakat. Hitung perdagangan sampean, nah, itu sudah wajib zakat. Nah, ini sama saja dengan memakan harta orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu diantaranya adalah fakir dan miskin. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah kalau di masyarakat itu zakat itu bukan persenan. Zakat itu bukan persenan. Ini biasanya terjadi pada zakat tijarah, yaitu zakat perdagangan. Jadi mereka yang berdagang itu ya kadang yang punya toko ataupun yang lain, ya mohon maaf ini. Nah, ditanya, ada salah satu toko ini, ya ini terjadi, ditanya di masyarakat, sampai sudah mengeluarkan zakat? Sudah. Kapan? Itu tak berikan persenan ke karyawan-karyawan tak berikan persenan ke pelanggan-pelanggan saya. Tidak jelas itu ya, itu tidak jelas. Itu bukan mengeluarkan zakat. Jadi harus berbentuk yang jelas dan juga diniatkan. Jadi dihitung dulu berapa harta perdagangannya, dihitung semuanya. Nah, makanya kalau di era teknologi ini kita sangat terbantu dengan aplikasi-aplikasi itu. Ada aplikasi pertokoan dan lain-lain. Itu penting kalau bisa digunakan. Karena apa? Itu mudah untuk menghitung harta kita yang ada di perdagangan, ya, perdagangan kita. Itu dengan gampang kita bisa menghitung berapa nisab yang harus dikeluarkan. Ya, nisabnya perdagangan kan ya sama dengan nisabnya emas tadi, yaitu 80 gram emas. Nah, kalau aset dari perdagangan itu berarti sudah wajib dikeluarkan. Nah, ini adalah penting. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai perdagangan kemudian kita keluarkannya itu ya dengan tadi itu sudah tak keluarkan melalui persenan. Nah, ini tidak jelas, harus jelas. Jadi makanya zakat itu ada anjuran untuk ditampakkan, ya boleh. Karena zakat yang wajib, maksudnya ini zakat yang wajib. Karena apa? Biar orang tahu bahwa kita sudah melaksanakan zakat. Biar kita tidak disebut orang yang kikir. Sama dengan halnya sholat tadi itu. Sholat kan ditampakkan. Dianjurkan sholat di masjid berjamaah, tahu bahwa ini masjid mengerjakan sholat, ya, tidak fasik. Sama zakat juga seperti itu, ditampakkan, disiarkan, nggak apa-apa. Nah, karena itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah benar-benar sudah mengeluarkan zakat. Dan saya ingin membacakan sebuah ayat ya, yang termasuk adalah perintah dan fungsi zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, shadaqatan sebagai sedekah atau zakat. Ini yang dimaksud adalah zakat, sedekah wajib. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan akan mensucikan mereka, biha, dengannya atau dengan zakat, wa sholli, dan berdoalah engkau Muhammad alaihim, untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu, sakanun lahum,
adalah ketenangan atau kedamaian lahum bagi mereka. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim, ambillah harta mereka, ambillah harta mereka. Jadi pada saat itu adalah Rasulullah sebagai presiden, ya sebagai pimpinan pemerintah, melaksanakan syariat zakat ini. Jadi zakat ini sangat ditegakkan di era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di era selanjutnya, sampai orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini diperangi. Kalau di Indonesia ada hadir yang namanya undang-undang zakat, undang-undang zakat yang lahirnya adalah Basnas. Nah, Basnas ini adalah badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Ini bermacam-macam. Kalau yang kepala daerahnya itu betul-betul mengindahkan, ya istilahnya keagamanya tinggi dan ingin betul-betul peduli untuk menyelamatkan masyarakatnya, ya betul-betul dihadirkan di segala sektor. Terutama kalau Basnas itu lebih pada di pemerintahan. Jadi pegawai-pegawai yang sudah bergaji sesuai, sudah ada nisabnya, itu betul-betul digalakkan. Itu masing-masing kepala daerah juga berbeda-beda. Kalau di Jawa Timur ini yang paling getol itu adalah ini di Surabaya. Ya, wali kotanya sangat keren. Kalau pegawainya, pejabatnya tidak mau melaksanakan mengeluarkan zakat, langsung dipanggil. Cerita dari teman-teman, sampai penghasilan zakatnya itu luar biasa, melebihi dari penghasilan daerah-daerah yang lain, sehingga banyak yang bisa diselamatkan, banyak yang bisa ditolong dengan pengumpulan zakat ini, ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah tutahhiruhum, yaitu untuk membersihkan mereka. Jadi ketika kita sebagai seorang pegawai, seorang karyawan, seorang pedagang, ketika ada orang-orang yang datang kepada kita, katakan untuk meminta zakat kita, kemudian saat itu kita belum mengeluarkan zakat dan kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, maka bersyukurlah, bersyukur. Karena apa? Pada dasarnya mereka ini adalah menyelamatkan kita, menyelamatkan kita. Karena tadi itu bahaya tidak mengeluarkan zakat, kita sama saja memakan harta orang-orang yang berhak mengeluarkan, diberi zakat. Fungsi yang kedua adalah watu zakihim, adalah untuk mensucikan harta mereka, mensucikan orang-orang yang sudah berhak mengeluarkan zakat. Jadi fungsinya tadi adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, agar harta kita menjadi harta yang barokah. Dan perlu digarisbawahi, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang halal, ya. Kemudian ada harta yang mohon maaf memperolehnya tidak halal, ya, dengan jalan-jalan yang haram, ya masih entekno zakat saakeh-akeh, ya tetap tidak menjadi harta yang suci, ya. Jangan-jangan kita dapat harta sekian tapi dengan bukan harta yang bukan jalan yang halal, kemudian tak tokno zakat wis gawe berseni, tidak bisa, tetap menjadi harta yang haram. Kemudian etikanya ketika badan atau seseorang yang telah menerima zakat adalah washolli alaihim, dan berdoalah engkau Muhammad untuk mereka. Jadi ketika kita menjadi amil, ya terutama di masjid ini, ketika ada orang yang mengeluarkan zakat,
adalah diperintahkan untuk mendoakan mereka. Karena apa? Fungsi doa itu adalah inna sholata kasakanan lahum. Sesungguhnya doa itu adalah akan menenteramkan, memberikan kedamaian bagi mereka. Maka penting sekali doa ini, karena dengan berdoa mereka akan lego istilahnya. Makanya ya meskipun doa ya seperti tadi itu zakat wajib nggak wajib kudu di ikhlas kudu ditokno, tapi yang nerimo ya dianjurkan, ya diperintahkan untuk mendoakan. Ya secara psikologi ya ben mereka itu yang mengeluarkan zakat itu lego istilahnya, itu seneng. Nah sakanul lahum itu tenang, oh aku didongakno. Nah, seperti itu penting sekali. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui kultum ini. Saya mengajak kepada para hadirin, ya, para mustami'at mungkin yang saat ini tidak berada di masjid. Mari kita hitung harta kita, mari kita hitung penghasilan kita, mari kita hitung perdagangan kita. Apakah kita sudah wajib atau belum mengeluarkan zakat? Kalau sudah wajib, mari segera kita keluarkan, karena dari harta yang wajib itu adalah ada hak-hak untuk fakir miskin, ada hak-hak untuk mereka yang saat ini sedang kekurangan, ada hak-hak bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Karena jangan sampai gara-gara kita tidak mengeluarkan zakat, jangan sampai karena kita ini sudah wajib zakat kemudian tidak keluarkan, kita dicap sebagai orang-orang yang memakan harta fakir dan miskin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.